Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi untuk papa dan mama yang menyaksikan video ini. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 5? Apakah kalian baik-baik saja? Untuk papa dan mama yang menyaksikan video ini, apakah juga kabarnya baik-baik saja? Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan baik. Oh iya, sudah pada makan belum pagi ini? Yang belum makan, habis ini makan dulu ya. Oke, Pak Gunawan ingin bertanya nih pada siswa-siswi. Sudah rindu belum sama sekolah? Pak Gunawan berharap kalian tidak lupa jalan menuju ke sekolah ya. Jangan sampai lupa itu. Oke, bagaimana kegiatan kalian selama di rumah? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Oh iya, saya mau tanya lagi nih. Apakah ada di antara papa dan mama kalian yang masih bekerja? Ya, mungkin papa dan mama kalian masih bekerja di rumah. Atau yang tidak bisa bekerja di rumah, tetap harus bekerja di luar. Mengapa sih papa dan mama kalian masih bekerja? Mengapa? Oke, semua itu akan terjawab pada materi ini. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Mengapa manusia harus bekerja? Ketika kalian mendengar kata bekerja, kalian sudah tahu itu sejak kecil. Manusia harus bekerja. Ya, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau manusia tidak bekerja, maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita saksikan yang selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Setiap orang pasti akan melakukan kegiatan ekonomi. Dan setiap orang, jenis-jenis kegiatan ekonominya tidak pernah sama, selalu berbeda-beda. Mengapa? Banyak faktor yang membedakan setiap orang melakukan jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Bisa karena faktor lingkungan, bisa karena faktor alam, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan, dan jenis usaha yang dilakukan biasanya menghasilkan barang dan jasa. Jadi, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis bidang usaha ekonomi masyarakat antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Gambar apa yang kalian lihat saat ini?
Ya, di sana adalah gambar sawah dan seorang petani yang sedang mengangkut hasil panennya. Pernahkah kalian ke sawah? Pernahkah kalian melihat sawah? Atau pernahkah kalian secara langsung menanam padi di sawah? Atau ada di antara keluarga kalian yang mempunyai sawah dan bekerja sebagai petani? Nah, sekarang apa itu pertanian? Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber lahan tanah dengan cara menanam. Jadi, sebenarnya pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, atau istilah kerennya adalah bercocok tanam. Sebagian besar penduduk dunia bermata pencarian dalam bidang-bidang lingkup pertanian, seperti di Indonesia. Karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara agraris. Jadi, ketika kalian mendengar kata negara agraris, itu adalah sebutan untuk sebuah negara yang dimana penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani. Berikut ini adalah hasil pertanian. Jadi hasil pertanian adalah hasil yang didapat dari bertani atau bercocok tanam, atau yang dikenal dengan istilah mengolah tanah. Hasil pertanian dapat berupa padi, jagung, sagu, kacang, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Hasil pertanian inilah yang nantinya akan dinikmati oleh penduduk-penduduk Indonesia. Dari petani, kita mendapatkan hasil buah, hasil padi yang baik. Namun, para petani tidak mudah untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Ada usaha, ada cara yang harus mereka pakai agar hasil pertanian mereka menjadi baik. Misalnya adalah yang pertama, intensifikasi. Ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Itu adalah 5 cara yang umumnya digunakan oleh para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Baik, yang pertama kita membahas tentang cara bertani, yaitu intensifikasi. Apa itu intensifikasi?
Coba kalian perhatikan gambar yang kalian lihat ini. Intensifikasi adalah cara mengolah lahan dengan sebaik-baiknya. Atau istilahnya, intensifikasi adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Jadi, lahan itu diolah sebaik-baiknya agar tanahnya kembali subur. Umumnya cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan produktivitas dari semua faktor produksi yang dimiliki. Pak Gunawan ulangi, cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan produktivitas dari semua faktor produksi yang dimiliki. Mengenai faktor produksi, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor produksi itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, faktor produksi itu ada 4. Jadi faktor produksi ini yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Yang ketiga adalah faktor modal. Dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Sekarang kita bahas cara ekstensifikasi yang digunakan oleh petani. Apa sih cara ekstensifikasi? Yaitu cara dengan memperluas lahan yang sudah ada. Seperti yang kalian lihat di gambar. Itu adalah lahan yang luas yang sudah dimiliki oleh petani. Jadi, cara ekstensifikasi adalah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hasil dari produksi dengan jalan atau dengan cara memperluas atau menambah dan semacamnya untuk meningkatkan faktor produksi. Selanjutnya adalah diversifikasi. Coba kalian lihat, perhatikan gambar yang nampak di depan kalian. Kira-kira bisakah kalian menyebutkan tanaman apa saja yang mereka tanam? Bukan hanya satu macam, kan? Oke, jadi diversifikasi itu adalah cara petani memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam sebuah lahan. Diversifikasi adalah upaya dalam meningkatkan hasil produksi, namun dengan cara menambah jenis hasil produksi, sehingga hasilnya lebih beraneka ragam atau lebih banyak. Misalnya, dalam satu lahan, petani bisa menanam berbagai macam tanaman. Jadi, bukan hanya satu macam tanaman, sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lebih beragam. Itu arti dari diversifikasi. Selanjutnya adalah kita membahas tentang rehabilitasi, yaitu cara memperbaiki lahan yang tidak subur. Jadi, rehabilitasi adalah
kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak atau tidak terawat. Dengan rehabilitasi pertanian, maka petani bisa memperbaiki lahan yang tidak subur. Jadi, misalnya dengan cara penyempurnaan sistem pertanian, memperbaiki jaringan irigasi, atau dibajakkan lagi, sehingga mendapatkan tanah yang subur dan menghasilkan hasil panen yang baik. Selanjutnya adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah cara menggunakan mesin pertanian modern. Ya, jadi mekanisasi pertanian itu diartikan dengan cara petani menggunakan atau memanfaatkan alat-alat modern dalam pertanian. Misalnya, membajak sawah tidak lagi menggunakan tenaga hewan, tetapi sudah menggunakan traktor. Jadi, mekanisasi pertanian diartikan sebagai penerapan ilmu teknologi dalam pertanian. Mekanisasi pertanian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, bisa meningkatkan produktivitas, serta mendapatkan hasil yang lebih banyak pula. Biasanya, petani-petani modern sudah menggunakan cara mekanisasi pada lahan pertanian mereka. Tujuannya satu, untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi. Sekarang, apa yang kalian lihat pada gambar di depan kalian? Gambar di depan kalian adalah gambar sebuah perkebunan. Pernahkah kalian ke kebun? Atau adakah anggota keluarga kalian yang mempunyai kebun dan kalian ikut serta dalam kegiatan berkebun? Ya, sungguh asik loh kalau kalian bisa bermain-main di kebun. Udaranya sejuk, kita melihat hamparan dedaunan yang hijau. Kita akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi perkebunan adalah kegiatan penanaman dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman keras yang dimaksud adalah tanaman dengan batang berkayu. Tanaman yang ditanam di dalam perkebunan biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.
Tanaman musiman adalah tanaman yang berumur pendek atau sekitar 3 bulan saja. Setelah dipanen, tanaman itu akan layu dan harus diganti dengan tanaman baru. Tanaman musiman pada umumnya merupakan tanaman yang hidup hanya satu musim saja. Ketika setelah dipanen, hasilnya harus ditanam dengan tanaman baru. Contoh, tanaman musiman, tebu, tembakau, rosella, tomat, melon, dan lain sebagainya. Biasanya petani menanam tanaman musiman untuk mendapatkan hasil yang cepat. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang berumur panjang atau sepanjang tahun atau lebih. Namun, setelah dipanen, tanaman tahunan dapat menghasilkan kembali atau hasilnya dapat diambil kembali. Cuma memakan waktu yang cukup lama. Namun tanaman ini tidak seperti tanaman musiman. Contoh tanaman tahunan adalah karet, teh, kopi, kakao, kina, kelapa, cendana, dan lain sebagainya. Nah, dengan tanaman musiman ini, petani tidak perlu menanam-nanam kembali. Menanamnya sekali saja. Cuma hasilnya yang lama untuk dipanen kembali atau diambil kembali hasilnya. Sudah jelaskan anak-anak? Nah, itu adalah beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahasnya lagi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang lainnya. Semoga ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih perhatiannya untuk Papa dan Mama yang sudah meluangkan waktu dan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semoga kita dalam lindungan Tuhan semuanya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi.